Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indah Arta. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik ATI Makassar dengan jurusan Otomasi Sistem Permesinan. NIM saya 25 OSP 099. Saya di kelas 1D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul mendesain, membuat, dan mempresentasikan instalasi pompa air 7 lantai. Baik, saya akan masuk ke penjelasan judul proyek. Judul proyek saya adalah membuat, mendesain, dan mempresentasikan pompa air 7 lantai. Nah, pompa air 7 lantai itu pompa bertekanan tinggi yang berfungsi menyedot air dari bak bawah dan mendorongnya ke tangki atap atau roof tank setinggi kurang lebih 28 meter secara otomatis. Nah, saya akan masuk di penjelasan sistem kerja objek project. Pada sistem otomatis atau sensor, kita itu menggunakan sensor elektroda di kedua tangki. Nah, pompa hanya akan menyala jika tangki kosong dan bak bawah penuh. Untuk pengaman motor, kita aliri listrik 3 fasa 380 volt dari PLN. Nah, itu dialirkan ke pompa melalui panel kontrol yang dilengkapi overload untuk mencegah dinamo terbakar dan jika terjadi panas berlebih atau korsleting. Ketika air di atas habis, pompa akan hidup secara otomatis. Nah, ketika air bawah habis dan atau air di atas penuh, maka motor akan otomatis mati. Nah, yang ketiga adalah jadwal pelaksanaan penyelesaian proyek yang dimana jadwal ini saya buat di tanggal 25 Mei 2026. Untuk penyelesaian perhitungan daya, schedule beban, dan layout itu di tanggal 6 Juni 2026. Diagram satu garis di 7 Juni 2026. Konsultasi rangkaian daya dan kontrol di 6 Juni 2026. Untuk penyelesaian rangkaian daya dan kontrol di 25 Mei 2026. Dan untuk daftar komponen dan RAB di tanggal 7 Juni 2026. Video atau pembuatan proyek itu di tanggal 21 Juni 2026. Dan untuk pembuatan presentasi yaitu di tanggal 7 Juni 2026. Nah, masuk ke schedule beban dan perhitungan daya. Untuk schedule bebannya, kita memakai 2 motor listrik yaitu dengan daya 750 watt masing-masing, kemudian dengan tegangan 380 watt, kemudian faktor dayanya itu 0,85 dengan efisiensi 0,9. Arus normalnya itu 15 ampere. Terus kapasitas MCB-nya 32A atau 3 volt. Kemudian kapasitas kontaktornya di 38A 40A. Untuk ukuran kabelnya itu 4x6 mm persegi. Pada slide ini ditampilkan hasil perhitungan motor pompa, kebutuhan daya, dan perhitungan kapasitas MCB. Perhitungan motor dilakukan untuk memastikan bahwa motor yang digunakan mampu menghasilkan tenaga yang cukup untuk mengalirkan air hingga ketinggian kurang lebih 28 meter. Selanjutnya dilakukan perhitungan arus kerja motor sebagai dasar dalam menentukan kapasitas MCB. MCB dipilih sesuai dengan arus kerja motor agar mampu memberikan perlindungan terhadap gangguan hubungan singkat maupun arus berlebih. Layout dan kondisi kerja motor listrik. Layout menunjukkan susunan dan posisi seluruh komponen utama dalam sistem. Pada bagian bawah terdapat ground water tank yang berfungsi sebagai sumber air utama. Pompa ditempatkan di dekat tangki bawah agar proses penyedotan air lebih efektif dan mengurangi kehilangan tekanan. Dan air yang dipompa kemudian dialirkan melalui pipa menuju roof tank yang berada di lantai paling atas. Pada sistem ini juga terdapat sensor level air yang dipasang pada tangki bawah dan tangki atas untuk memantau kondisi air secara otomatis.
Motor listrik bekerja menggunakan sumber listrik 3 fasa 380 volt. Saat sensor mendeteksi bahwa tangki atas kosong dan tangki bawah masih memiliki air, otomatis motor akan aktif dan pompa mulai mengisi tangki atas. Setelah tangki atas penuh, motor akan berhenti secara otomatis berdasarkan sinyal sensor level air. Nah, saya akan masuk ke penjelasan rangkaian kontrol dan daya. Pada saat sumber tegangan 3 fasa yaitu 380 volt RST masuk ke panel, tegangan daya dialirkan ke rangkaian utama motor melalui pengaman motor protection. Sedangkan tegangan kontrol diambil dari salah satu fasa yang melewati MCB satu fasa. Ketika MCB dihidupkan dan selektor MP berada pada rangkaian level switch, maksudnya MCB kontrol, saat permukaan air berbeda di bawah batas minimum, kontak level switch atau LV1 menutup sehingga arus mengalir dari MCB satu fasa menuju LV1. Kemudian masuk ke terminal A1, koil kontaktor C1 dan kembali ke netral melalui terminal A2. Koil C1 yang mendapat tegangan akan menghasilkan medan magnet yang menarik inti kontaktor sehingga kontak utama kontaktor akan menutup. Menutupnya kontak utama menyebabkan tegangan 3 fasa mengalir ke rangkaian motor M1 melalui kontaktor dan pengaman yang terpasang. Pada saat yang sama, kontak bantu kontaktor juga bekerja untuk menjaga kontaktor tetap aktif sesuai logika rangkaian kontrol. Setelah motor menerima suplai tegangan, timer 1 mulai bekerja dan mengatur perpindahan kontaktor bintang ke kontaktor segitiga sehingga motor melakukan starting bintang terlebih dahulu untuk mengurangi arus awal. Kemudian berpindah ke hubungan segitiga awal, motor bekerja pada kondisi normal. Akibatnya motor 1 berputar dan pompa mulai mengalirkan air ke tangki. Apabila kebutuhan air meningkat atau level air turun hingga titik bekerja berikutnya, LV2 akan menutup dan mengaktifkan koil kontaktor pada motor 2, sehingga motor kedua ikut bekerja membantu proses pemompaan. Kedua motor akan terus bekerja sampai permukaan air mencapai batas maksimum yang menyebabkan level switch membuka rangkaian kontrol dan memutus tegangan ke koil kontaktor. Kontaktor kemudian kembali ke posisi normal, kontak utama terbuka, suplai 3 fasa ke motor terputus dan motor berhenti beroperasi secara otomatis. Nah, lanjut ke komponen dan RAB. Di sini kita menggunakan ada 13. Nah, yang pertama itu kita memakai 6 kontaktor dengan tipe Schneider LC1D 09Q8. Kemudian yang kedua ada motor protection sebanyak 2 dan kita menggunakan 2 pompa air. Lalu menggunakan 1 MCB yaitu MCB 1 fasa. Kemudian 1 tombol emergensi, kemudian 6 lampu indikator, timer dan soketnya, lalu 1 panel dengan ukuran 80 x 100 dikali 25 cm. Lalu kita menggunakan kabel NYY 6 mm. Nah, itu kita gunakan secukupnya. Kemudian kita menggunakan sensor yaitu water level dengan tipe elektroda lilin WLC. Lalu ada selektor switch Schneider sebanyak 2 pieces, dan kita menggunakan tombol start dan tombol stop sebanyak masing-masing 1 pieces. Dan yang terakhir kita
Ini adalah gambar panel atau finishing dari project saya. Baik, sekian hasil presentasi saya. Dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa sistem pompa air otomatis dengan water level control mampu mengatur distribusi air secara efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan pengaman seperti MCB dapat meningkatkan keamanan sistem serta melindungi motor dari kerusakan. Melalui proyek ini, saya memperoleh pemahaman mengenai perancangan instalasi motor listrik, sistem kontrol otomatis, serta penyusunan gambar, teknik, dan panel kontrol. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.